Audio Jungle. Kembali lagi di Bincang Pakar Sawit kita bersama narasumber kita. Siapa nih? Ya, ini narasumber dari Akademisi 1, Mas. Oke. Dan dari praktisi ya. Betul. Praktisi ya. Ya. Nah, ada Mas Erik Firmansyah. Terima kasih Pak Sangger. Dan Mas siapa Mas? Regan. Dari ini mau disebutkan nih. Silakan. Dari perusahaan First Resources. Kita tinggal Ya, sebut saja itu. Siapa tahu nanti. Terima kasih undangannya Mas Uma, Mas Sangger. Sehat ya Mas Regan ya? Sehat, alhamdulillah sehat. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat, Mas Sangger. Selalu rapat setiap saat itu. Rapat terus. Ya, jadi Mas Regan ini yang di video sebelumnya kita sudah bahas tentang milenial di Kebun. Nah, kali ini ya sedikit agak serius Mas. Ya. Ya, karena ya konten, serius tapi santai tetap. Konten ini nanti kan dinikmati petani ya. Jadi hari ini kita mau bahas bahan tanah. Oke. Bahan tanam itu penting ya Mas ya, apalagi untuk perkebunan kelapa sawit ya. Kita tahu sendiri umurnya puluhan tahun, nah 20 tahunan lebih. Iya. Sehingga penyiapan bahan tanam itu sangat penting kan. Nah, kalau tidak, waduh, bisa rugi kita kan. Iya, tapi kita ya tanya-tanya bahan tanam ini dari sisi akademisi. Betul. Yang diwakili oleh Mas Erik dan dari sudut pandangnya ya kebun praktisi di perkebunan itu seperti apa. Oke, kita tanya siapa dulu nih Mas Mam ini? Kita tanya Mas Regan dulu. Boleh. Oke. Jadi saya dulu aja. Karena bintang tamu spesial. Dari jauh-jauh nih Mas Regan ini dari Ketapang ya. Ketapang, Ketapang, Kalimantan Barat. Itu berapa jam Bu kalau ke Jogja kan? Harus transit lebih dari 1 jam. Bahkan tidak ada penerbangan langsung sepertinya ya? Iya. Ketapang Jogja. Betul. Kan transit di Pontianak mungkin atau di Jakarta. Pontianak, ya. Biasanya seperti itu. Oke, gimana menurut Mas Regan nih tentang bahan tanam nih Mas yang akan kita bahas pada episode kali ini ya Mas Umami ya. Bisa diceritakan bagaimana pentingnya bahan tanam di perusahaan ya, tentu saja ya, di perkebunan kelapa sawit di tempat Mas Regan sendiri. Nah, mungkin nanti Mas Regan bisa bercerita lebih banyak. Silakan Mas, gimana Mas? Siap, terima kasih sebelumnya diundang lagi nih kita di sawit kita oleh Mas Angger, Mas Umam ini ketemu lagi. Iya. Pembenihan atau bahan tanam memang itu sangat penting Mas bagi kita di perkebunan ya, karena memang kita sama-sama tahu bahwa kelapa sawit itu adalah tanaman tahunan yang umur hidupnya itu ya pastinya memang dia kita singkatkan jadi lebih kurang 25 tahun seperti itu. Jadi ya kalau umur 25 tahun dengan bahan tanam yang tidak baik tentunya kita akan meruginya panjang Mas, sekitar 25 tahun. Kenapa sih bahan tanam itu bisa merugikan? Ya karena juga bahan tanam itu yang kita ambil dari pohon kelapa sawit itu kan buahnya seperti itu Mas ya, TBS-nya. Nah, itu juga mempengaruhi dari produktivitas buahnya yang dimana kita pengen sebanyak-banyak mungkin buah ya kan Mas ya, bisa kita jual, bisa kita untung banyak. Harus peduli terhadap bahan tanam. Bahan tanam sendiri juga itu banyak jenis Mas. Mungkin nanti akan banyak diceritakan juga oleh Mas Erik terkait mungkin ya sifat biologisnya dan segala macam dari pandangan akademisi. Dari pandangan saya ya itu Mas, dari segi bisnis bahan tanam yang baik adalah investasi untuk jangka panjang seperti itu Mas. Nah, tadi kan udah ini ya pentingnya bahan tanam. Nah, tadi kan dijelaskan ini ya ada jenis-jenis bahan tanam yang
harus diketahui petani ya. Nah, mungkin Mas Erik ini bisa menjelaskan bahan tanam apa saja sih yang harus diketahui loh petani. Supaya petani itu juga bisa mengetahui lebih banyak Mas. Oh ternyata Betul. banyak ya jenisnya. Yang baik itu yang mana sih ya? Iya. Betul. Yang mana sih harus ditanam? Nah, apakah semua jenis itu harus ditanam? Baik, baik Mas Anggir, Mas Umami. Jadi di kelapa sawit ini mengingat tadi ya masa hidupnya itu 25 tahun dan diharapkan produktivitasnya itu tinggi. Jadi memang bahan tanam itu memegang peranan yang sangat vital dan tidak bisa digantikan gitu ya. Karena kan nggak mungkin kita di tengah jalan itu ganti bahan tanam. Iya, Kalau mungkin desain kebun yang kurang sempurna begitu ya, belum ada parit drainasenya kurang baik, itu masih bisa ditambah di tengah jalan. Tapi ketika bahan tanam yang kita pakai itu udah salah gitu ya, sudah dicemplungin gitu ya Mas ya sudah ditanam itu ya sudah gitu ya. Dan di bahan tanam ini yang penting adalah sebenarnya potensi ya. Jadi setiap makhluk hidup itu kan punya potensi produksi gitu ya. Nah, potensi produksi ini yang tidak bisa diubah sepanjang hidup dari satu makhluk hidup ini. Jadi itu yang perlu kita yang kita perlu sadari gitu ya. Dan menjawab pertanyaan Mas Umami tadi terkait dengan bahan tanam apa yang kita pakai di kebun kelapa sawit, memang yang kita pakai itu adalah bahan tanam hibrida ya Mas ya. Hibrida gitu. Apa itu Mas hibrida? Nah, sederhananya hibrida ini adalah keturunan dari dua induk yang berbeda. Dua induk yang berbeda. Jadi kalau makhluk hidup itu kan dihasilkan dari perkawinan antara bapak sama ibu ya. Nah, bapak sama ibu ini memiliki sifat yang berbeda. Dan gitu. Misalkan seperti itu. Misalkan kalau di kelapa sawit ini biasanya yang dijadikan patokan adalah kualitas dari morfologi buahnya. Gitu. Jadi buahnya itu yang kita inginkan itu kan cangkangnya tipis ya, karena itu kan ya memang ada nilai ekonomi ya, tapi kan itu rendah ya. Yang paling memiliki nilai ekonomis kan CPO-nya atau minyaknya. Jadi kita pengen kernelnya itu besar, cangkangnya tipis, daging buahnya tebal. Nah, itu ternyata hanya bisa didapatkan dengan mengawinkan induk yang memiliki dua sifat tadi. Yang berbeda tadi. Gitu ya. Jadi induk jantannya itu adalah yang bercangkang tipis atau bahkan tidak ada cangkangnya, tapi daging buahnya tebal. Nah, induk betinanya adalah yang cangkangnya tebal, kernelnya biasanya besar, tapi daging buahnya tipis. Nah, itu ketika dikawinkan anaknya itu kombinasi. Tapi nggak berarti setiap orang tua pejantan yang tipis dengan betina yang tebal terus anaknya akan berkualitas bagus, enggak semua gitu ya. Oleh sebab itu biasanya itu didapat dari rangkaian panjang pemulihan tanaman. Sampai ketemu, ini bapak ini ternyata cocok sama ibu ini. Gitu. Karena kan kualitas itu harus konsisten ya. Nanti yang Mas Regan tanam itu kan kalau misalkan 2 hektar, 10 hektar atau 100 hektar kan pengennya seragam semua ya. Produksinya potensinya tinggi semua. Iya, tinggi semua, nggak mau misalkan belang-belang, ada yang tinggi, ada yang rendah kan gitu. Iya, betul. Nah, jadi bahan tanam ini hanya bisa didapatkan dari produsen benih, Mas. Kalau produksi sendiri tidak bisa gitu. Nah itu ini yang perlu kita sadari bersama bahwa ini tidak bisa diproduksi sendiri. Kadang memang ada oknum-oknum tertentu yang istilahnya meyakini ketika misalkan suatu pohon sawit yang bagus itu nanti anakannya kalau ditanam kayak induknya gitu ya. Atau bahkan ada yang berpikiran kita pakai tanaman yang udah umurnya tua, 15 tahun ke atas itu diambil buahnya, tanam sendiri nanti
buah yang berasal dari hasilnya sama seperti yang seperti dia ambil dia atau yang ambil. Nah, ternyata kan tidak. ternyata Mas. tidak sama sekali ya Mas. Iya, karena tadi ya hibrida itu kelemahannya adalah ketika dia ditanam lagi itu terjadi segregasi sifat. Nah, mungkin Mas Umami ini sebenarnya yang lebih paham ya, karena beliau kan Segregasi sifat itu berarti sifatnya malah tidak sesuai dengan yang apa ya induk yang kita ambil gitu, Mas, ya. iya Bisa berbeda jauh ya bahkan ya. dia akan mecah lagi seperti indukannya tadi. Jadi indukannya itu adalah anakannya tadi adalah gabungan dari sifat baik dari kedua induk. Ketika anak ini ditanam, kembali lagi ke sifat induknya tadi ya. Oke. Ada yang cangkangnya tebel, ada yang Jadi nanti anaknya cangkangnya tipis. punya sifat yang sama kayak ini ya, bapaknya atau Iya, bisa ada yang jadi, kan? jadi kayak bapaknya, ada yang jadi kayak Seperti semula, induknya. gitu ya. ada juga yang sama juga ya. Ada yang sama Kalau tapi bejo ya. iya, kalau bejo kita bisa tahu, bisa dapatkan itu ya. Tapi masalahnya kan nggak bisa kita lihat Mas Nah, ketika betul, masih betul. masih bentuk biji atau Itu bahkan juga mungkin ya Mas yang menyebabkan memang beberapa itu tidak bisa memproduksi benih sendiri ya. Karena kan tadi Mas Erik juga menyampaikan itu ada rangkaian pemuliaan tuh yang panjang tuh. iya. Nah, dan itu harus kayak diawasi betul-betul ya, karena bisa ternyata sifatnya nggak selalu bagus kan. Nah, itu mengapa harus ke produsen tadi ya Mas Iya. ya, sarannya ke produsen benih, dan itu pasti dijamin. Mengapa? Karena sudah melalui serangkaian proses tadi yang Iya. diceritakan Mas Erik itu. Ya seolah-olah ya seperti kita tidak mandiri ya Mas ya sebenarnya ya. Petani tidak mandiri tapi Betul sih, makanya itu tadi juga, wah berarti kan ini ada seolah-olah ada nah itu yang membuat petani harus tergantung harus pada tergantung. sesuatu kan gitu. tapi bagaimana lagi begitu ya, karena untuk mendapatkan bahan tanam itu investasi waktu yang besar, investasi keilmuan di situ, investasi biaya ya. Mungkin di Mas Rega tadi kan kerja di ini ya Mas ya, First Resources ini ya. Nyambung nih sekarang. Nah, nyambung itu karena apa? Karena First Resources itu sudah menghasilkan Produksi ya. iya bahan tanam sendiri. Itu Nah. mungkin Mas Rega bisa cerita banyak di situ. Oke, nah ini bagus nih, nyambung kan, berarti memang ternyata Mas Regan ini kebetulan, ya bukan kebetulan ya, memang bekerja di First Resources yang dia memiliki bahan tanam sendiri untuk punya sendiri. Mungkin bisa ya Mas Umami kita kulik Betul. di Mungkin bisa ya. benihnya First Resources itu seperti apa, atau yang dihasilkan oleh Mas Regan seperti Ya, apa. bisa diceritakan Mas Rega. Setidaknya memberikan gambaran bahwa media bahan tanam ini penting dan Nggak boleh kita main dong, iya ya. kita nggak boleh main-main gitu ya. Gitu. Kalau gini Mas, jadi memang di perusahaan kita ya, dan tempat saya bekerja sekarang memang sudah menghasilkan bahan tanam sendiri, dan benar kata Mas Erik tadi bahwasanya serangkaian panjang proses dari proses dari pembenihan, proses dari penyerbukan itu sudah dikontrol semua, Mas. Itu sudah diawasi oleh orang-orang dengan keilmuan yang mumpuni lah menurut saya seperti itu. Karena memang tadi yang dibilang oleh Mas Erik bahwasannya indukannya itu harus benar-benar kita ketahui seperti itu. Bapaknya siapa, ibunya siapa. Maka dari itu juga saat melakukan suatu perkawinannya pun sudah harus diawasi Mas kayak gitu. Kalau bahasa pertanyaannya kan itu penyerbukan Mas ya. Diserbuki dahulu dia, diawasi benar bapaknya yang menyerbuki ibunya, jangan ada genetik lain yang menyerbuki seperti itu kan, masih dikontrol, diawasi biar nanti anaknya benar-benar yang kita harapkan kayak gitu. Jadi di kebun saya sendiri Mas, di sini memang kita sudah ada departemen sendiri yang memasarkan bibit dan juga benih kelapa sawit, di mana juga itu sudah tersertifikasi Mas. Sertifikasi, dan juga itu sudah nanti kalau seandainya para petani mau beli gitu kan, itu sudah langsung dapat sertifikat Mas. Dan juga nantinya ini bukan ajang promosi Mas ya, cuman sekedar ajang sharing. Ya, kita promosikan ini Mas, kita promosikan benih bersertifikat karena benar. Itu yang penting. Masalah nanti petani memilih varietas mana itu kan itu kan haknya petani ya Mas. Tapi kan benar. Syarat utamanya bersertifikat tadi ya. Kebetulan FR promosi. FR punya gitu kan. Iya. Pasti dengan Jadi sebenarnya
Iya. Iya. Sah-sah aja nggak apa-apa. Iya, jadi sebenarnya memang kalau benih itu kan banyak sekali mas perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit yang memang memproduksi benihnya sendiri ya. Banyak sekali produsen-produsen kelapa sawit. Salah satunya ya perusahaan yang saya jalani sekarang. Eh, Kriterianya memang kalau saat pemesanan mas nantinya petani akan diminta eh, surat tanah kayak itu mas. Kalau kita lebih dalam lagi nanti kalau jika mau memesan bibit ke perusahaan, baik itu bibit atau kecambah mas ya, itu kita harus menyertakan surat tanah. Itu tidak harus sertifikat mas, bisa jadi surat keterangan bahwasanya tanah itu memang milik Bapak A atau Ibu B seperti itu mas, dan juga KTP. Hal tersebut kenapa kita lakukan mas, agar kita meminimalisir penjualan bibit-bibit ilegal yang nantinya ya seperti Mas Erik bilang tadi bahwasanya sangat riskan mas jual bibit itu karena kita nggak nampak secara visual, oh bibit ini bagus, bibit ini bersertifikat, bibit ini unggul. Tidak, kita nggak nampak secara visual. Namun kita tahu bahwasanya dengan sertifikat dan dengan jaminan dari perusahaan-perusahaan yang diakui seperti itu, Mas Erik mungkin atau Mas Umam dan Mas Angga. Oke, tadi ya berarti memang petani sebetulnya bisa mengakses ya Mas ya, mengakses mendapatkan benih di tempat Mas Regan dengan beberapa syarat tadi. Sebetulnya tidak susah kelihatannya, syaratnya hanya pemilikan tanah dan KTP. Jadi kami berharap mungkin petani akan mendorong petani ya. Ternyata dapat bibit itu mudah ya, tapi mungkin harga ya menjadi pertimbangan. Tapi itu bisa jadi inilah apa ya, kalau tadi Mas Erik bisa membandingkan selain varietas, mungkin juga harga ya Mas Erik ya. Iya. Bisa dikatakan seperti itu ya. Kan bervariasi. Tapi menurut saya kalau dari segi harga, Mas tadi yang menyambung dari Mas Angga bilang, memang kalau dari segi harga tidak jauh beda Mas. Saya pernah menelaah dari 1-2 case di lapangan, banyak juga petani-petani yang membeli dari non sertifikat, benih-benih yang tidak bersertifikat, itu harganya tidak jauh beda Mas dengan benih-benih yang bersertifikat. Kebanyakan orang-orang yang menjual di lapangan itu yang tidak ada sertifikatnya itu kan mereka menjual bibit Mas. Bibit itu dihargakan lumayan juga dari segi harganya seperti itu kan. Sedangkan juga perusahaan-perusahaan juga banyak juga yang menjual bibit kayak gitu dan itu sudah bersertifikat Mas seperti itu. Jadi ya mungkin dari segi harga juga kita telaah juga ya kan, apakah memang jauh beda apa enggak. Tapi yang jelas jangan sampai salah beli benih atau jangan sampai salah beli bibit seperti itu, karena ya itu saya bilang tadi investasi jangka panjang sekali Mas, dari segi potensi buah, dari segi potensi pertumbuhan, serangan hama penyakit itu juga sangat berpengaruh terhadap genetik dari benih yang dihasilkan seperti itu. ya kalau kita mikirnya dari segi harga ya Mas ya, mungkin bahkan seperti Mas Rigan tadi, saya mencurigai penjual benih palsu itu justru memberi harga yang sama dengan benih asli, biar dia nggak kelihatan palsu gitu. Itu strateginya. Strateginya ya. Itu ya. Dan malah daripada benih bersertifikat, mending beli di saya aja nih. Harganya mirip langsung ini ya, gitu ya. Atau udah jadi bibit. Nah itu kadang malah itu yang menjerumuskan ya. Iya. Ya. Dan untuk mendapatkan benih ini sebenarnya kan nggak sangat sulit sekali gitu ya. Nah kita yang perlu kita lakukan itu justru sosialisasi terus-menerus, bagaimana petani ini bisa mengakses langsung kecambah ataupun yang sudah berupa bibit itu langsung pada pihak-pihak yang ini ya, yang menyediakan seperti itu, dan dia sudah ada izin resminya dari pemerintah, kemudian juga ada tadi ya surat penyerta dari kecambah itu sebagai macam akte kelahirannya ya, induknya siapa, itu sudah petani sudah harus pada saatnya untuk ke sana lah. Dan memang seperti yang Mas Rigan sampaikan tadi, genetik itu tidak bisa bohong Mas ya. Kalau memang potensi produksinya itu 20 ton, mau kita berapapun kita tanam di lahan
baik apapun ya akan berhenti pada potensi 20 maksimalnya ya. ya. Padahal kan kalau kita menggunakan benih asli itu bisa sampai 36 ton, bisa sampai lebih dari 30 ton. Itu kan dengan masukan yang sama ya, dengan pupuk yang sama, ditanam di tempat yang sama. Pemeliharaan yang tepat ya, Mas, Pemeliharaan yang tepat itu kan balas budinya tanaman ke kita itu lebih tinggi kalau genetiknya bagus. Dan genetik ini sepanjang umur kan nggak bisa berubah. Betul. Nggak ada satu varietas terus nanti umur sekian jadi varietas yang lain. Terus jadi indukan yang lama nggak tetap sama kan. Kecuali kalau nanamnya yang tadi ya. Ya, kalau cangkangnya tebal atau dura sejak awal ya sampai umur 30 tahun ya tetap dura ya. Nggak mungkin dia makin lama makin tipis. Terus jadi yang lain ya, jadi duri. Nah, berarti ini Mas, mungkin Mas Erik ya menyambung sedikit. Kalau tadi Mas Egan kan menyampaikan, jadi sebetulnya ada apa ya Mas, batas sebetulnya ya antara petani dengan informasi tentang benih, karena takutnya tadi kan dibelokkan oleh beberapa oknum itu kan. Nah, itu gimana Mas untuk memperoleh informasi sekarang ini gimana supaya ini valid nih informasi ini, jadi akan saya ikuti itu petani loh ya. Menurut saya benar Mas yang disampaikan Mas Angger tadi. Kendala utama petani itu saya rasa bukan harga ya Mas ya, tapi lebih pada informasi untuk bisa mendapatkan mekanisme pembelian. Kalau saya mau beli benih produksinya FR itu caranya gimana? Itu masih belum tahu caranya. Iya. Kok saya cari di platform jual beli online kok ada? Oh saya beli di situ saja. Nah ini kan. Iya. Tinggal transfer sekian ratus ribu atau sekian juta, saya sudah dikirimi langsung ke alamat. Nggak perlu KTP. Ya, free ongkir. Apalagi ada flash sale itu ya. Luar biasa seperti itu, karena memang platform-platform digital kita itu belum sepenuhnya bisa menghilangkan penjualan barang-barang ilegal seperti itu. Ini ilegal loh Mas. Sebetulnya ilegal ya. Ada tuntutan pidananya ketika kita menjual bahan tanam palsu. Iya betul. Yang nggak cuma sawit ya, semua bahan tanam kalau dilabeli bukan sesuai dengan kenyataannya kan ya jadi pastinya itu termasuk ilegal. Ilegal ya. Nah jadi petani itu harus punya informasi yang valid. Nah di Indonesia ini ada 19 produsen kecambah ya Mas ya. Dan mungkin ratusan penangkar itu dia beli kecambah dari perusahaan penyedia kecambah, kemudian dia menanam kecambah itu dan menjualnya dalam bentuk bibit seperti yang Mas Rega sampaikan tadi. Sebagian perusahaan itu perusahaan benih itu ada yang plus penangkar dia, tapi ada juga yang penangkar itu khusus gitu ya. Jadi penangkarnya khusus. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ajak ngobrol salah satu penangkar gitu ya. Boleh. Nah, itu. Jadi penangkar di suatu perusahaan ya Mas ya. Iya, dia mandiri justru Mas. Ada kalau penangkar boleh mandiri ya. Penangkar boleh mandiri. Tapi pasti ada syaratnya tuh Mas Mami. Nggak boleh sembarangan. Nggak boleh. Jadi dia dapat sekian ribu kecambah dari FR misalkan, kemudian ditangkarkan sekian ribu, itulah yang dijual, bukan ditambah. Ada yang kiri kanan masuk ke situ ya. Jadi, nah menariknya begini. Kita di sawit kita ini ya berusaha berkontribusi untuk meningkatkan akses informasi kepada petani. Kita bukan jualan benih ya. Bukan sawit kita ini jadi platform jual beli benih ya. Sampai sekarang belum ya. Marketplace itu sampai sekarang belum. Jadi kita menyediakan informasi. Kalau mau beli benih produksinya FR itu caranya gimana? Daripada kita searching di internet, kadang informasi juga tidak valid ya. Kita bisa pakai menu, salah satu menu di sawit kita Mas, namanya menu bibit kita. Nah di menu bibit kita itu kita bisa cari berdasarkan apa? Mau berdasarkan produsen bisa. Ketik aja first resources itu muncul. First resources menghasilkan FR1, FR2. Ada menu yang dihasilkan ya Mas? Iya, ini varietasnya FR1, FR2.
ketika diklik itu nanti muncul oh FR1 itu deskripsinya seperti ini. Potensi produksi, ketahanan terhadap sekaman lingkungannya seperti apa. Kemudian ini yang penting. Kalau mau beli caranya gimana? Nah, itu bisa diklik oh caranya beli buka website ini, hubungi nomor HP ini. Itu sudah tervalidasi. Jadi itu sudah pasti kebenarannya. Bahkan kita arahkan langsung ke websitenya langsung milik produsennya. Waduh, berarti itu begitu juga dengan 18 produsen yang lain ya. Jadi kita fasilitasi nggak cuma FR. Jadi bisa diset berdasarkan produsen, bisa juga berdasarkan varietas. Misalkan petani dapat edukasi nih dari sawit kita learning misalkan. Oh kalau lahannya rendahan ini cocoknya untuk varietasnya ABC misalkan gitu ya. Nah, cari aja varietas ABC itu di bibit kita. Nanti tahu oh varietas ini ternyata diproduksi oleh PT perusahaan A. Nah, cara belinya gimana? Oh, ini yang caranya. Klik tadi itu ya. Iya, tinggal klik aja, Mas. Oke, wah itu memudahkan sekali ya bagi petani ya. Daripada dari orang lain yang belum tentu. Tapi kalau ini kan pasti kita sudah dijamin ya. Pasti dijamin, ini pasti ketika ditelepon ya pasti yang angkat Mas Regan, terus nggak mungkin. Wah ini beneran nih. Atau temannya Mas Regan. Kok bukan Mas Regan? Bukan saya. Restoran itu nggak mungkin ya Mas ya. Nah, itu pasti. Mas Erik kan sudah divalidasi ya. Perusahaannya, nomornya itu pasti bisa dihubungi. Nggak mungkin telepon terus ternyata rumah makan Padang kan. Wah itu sangat menyakitkan itu ya. Kita mau nyari benih kok. Benih kacang hijau nanti ya. Tapi itu juga menurut saya sangat keren sih Mas, keren dan menarik juga ya, karena memang kita di sawit kita ini juga peka terhadap kesulitan petani mungkin. Menurut saya juga sama sih Mas, petani itu masih belum bisa mengetahui benih berkualitas apa segala macam bukan karena dia tidak mau, tapi juga karena memang aksesnya ke sana tuh gimana sih seperti itu kan ya. Ini adalah suatu wadah yang menurut saya sangat membantu sih nantinya untuk para petani kita. Yang nantinya juga cita terbesarnya ya kita bisa menyaingi negara-negara lain Mas dari segi produktivitas kan. Dan ya itu juga sih memang keinginan bersama kita bahwasanya kelapa sawit itu kalau orang bertanya kelapa sawit pasti jawabnya Indonesia kan seperti itu Mas, kedepannya kan seperti itu. Harus seperti itu. Jadi sebenarnya kalau dari Mas Regan ini kerja di perusahaan perusahaan perkebunan besar gitu ya. Sebenarnya ketika petani itu menanam benih asli, produksinya tinggi, rendemennya juga tinggi, sebenarnya positif ya Mas ya bagi perusahaan gitu ya. Ya. Perusahaan pasti juga senang ya. Perusahaan kan senang juga ya menerima buah yang ketika diolah rendemennya tinggi gitu ya. Daripada dia beli buah batu. Betul. Diolah malah cangkangnya yang banyak. Terima tapi cuma beberapa tahun aja mungkin. Iya. Ketika tersedia teknologi untuk melihat buah itu sebelum diproses, nah itulah menurut saya. Tadi Mas rendemennya. Jangan sampai besok ini ya, yang saya takutkan ya Mas dari sisi perkembangan teknologi ini. Tidak menutup kemungkinan ke depan itu akan tersedia teknologi untuk melihat rendemen buah sawit sebelum buah itu diolah. Dimasukkan ke pabrik ya? Iya, sebelum diolah itu sudah bisa ketahuan. Nah, kemudian yang menakutkan lagi kalau kemudian perusahaan atau pabrik kelapa sawit membeli bukan TBS. Tapi minyak yang ada di TBS itu. Wah. Nah, ketika minyaknya rendah kan, harganya kan sangat jatuh ya. Yang jadi menakutkan bagi petani sebetulnya. Harusnya itu jadi pendorong untuk kita supaya lebih tadi itu. Iya. Supaya menanam benih yang asli itu ya. 1 ton TBS jenis Tenera yang unggul dengan 1 ton Dura. Tangkang aja bisa jadi besok harganya akan lain. Karena apa? Karena udah ketahuan ada teknologi untuk lihat itu ya. Ini Tenera. Ini Tenera.
pasti kandungan atau kadar minyaknya sekian, ini atau randomnya sekian ini, itu jadi sebetulnya lebih menakutkan ya sebenarnya ya. Tapi mau nggak mau kita pasti akan ke arah sana. Melihatnya dari sisi yang mana? Iya betul, menakutkan dari Kalau petani yang sudah terlanjur bahkan Mas menakutkan terlanjur tanam benih yang ini ya. Bahkan Mas, tapi sebetulnya bahkan menurut saya juga kalau petani juga nantinya dia menanam bibit-bibit yang berkualitas, yang bibit-bibit bersertifikat, pasti juga saya rasa sih dari harga jual kelapa sawitnya pasti tinggi, Mas. Karena kalau orang ngerti kelapa sawit, orang paham tentang genetik, hulu ke hilirnya produksi kelapa sawit, pasti juga itu juga mendongkrak harga lahan. Oh, ini Pak, bibit saya berkualitas dari awal tanam seperti itu. Ini sertifikatnya kan sudah ada kayak akte kelahiran, Mas, seperti itu ya, Mas ya. Jadi tolak ukur dari produksi sudah dianalisa dari segi keilmuan seperti itu sih, Mas. Nah itu menarik tuh Mas, bisa di posisi tawar petani jadinya ya. Iya. Sama-sama misalkan ya, kalau saya nangkep pernyataannya Mas Regan tadi, sama-sama 2 hektar, kalau yang satu bisa nunjukkan ini loh sertifikatku yang menyatakan bahwa benihnya asli, harganya bisa lebih mahal ya Mas ya? Pasti Mas, pasti. Karena dari segi potensi pun kalau orang tahu kan pasti, oh ya udahlah yang ini aja dah kita beli ya kan, daripada orang kan beli pohonnya bukan beli tanahnya ya. Bener. Ini meningkat bisnisnya Mas ya. Iya, betul. Ini memang menarik sekali ya. Ya, betul. Wah, jadi kalau tadi kita menakutkan di petani, tapi ternyata itu bisa meningkatkan posisi petani sebetulnya ya, dalam artian memberikan harga tawar yang lebih tinggi bagi perusahaan. Kalau kamu mau pingin kamu olah langsung minyak semua, saya nggak ada cangkangnya ya ambil aja di saya, tapi harga sekian. Ini menarik sekali. Oke, mungkin ada sedikit pertanyaan sebetulnya Mas. Kalau kita nih sebagai orang awam gitu ya, atau petani ingin membedakan ini sertifikat atau tidak, gimana sih Mas? Secara visual ya, atau gimana? Secara cepat gitu ya? Ada nggak sih sebetulnya Mas Erik misalnya? Kalau lihat dari sisi visual itu tidak ada Mas. Belum ya? Tidak ada. Sampai sekarang tidak ada cara membedakan ini kecambah ini asli atau palsu. Jadi semata-mata kita percayakan itu pada dokumen pendukungnya atau dokumen pengikutnya dan mekanisme munculnya si kecambah ini. Sampai di tempat Pak Anggir ini urutan ceritanya gimana kecambah ini? Apa beli online atau beli online itu maksudnya di marketplace online? Karena ada produsen yang memang bisa beli secara online. Oh gitu. Tapi dengan jaminan pasti kan? Dengan jaminan. Asli kan? Iya. Online ya. Nanti teman-teman kita bisa lihat di bibit kita tadi ada itu cara membeli online. Tapi memang itu cara yang sudah disediakan oleh produsen gitu ya. Jadi memang ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Jadi sekali lagi untuk ketika sudah jadi kecambah ini saya pegang 2 kecambah kiri sama kanan semuanya ada laser markingnya. Misalkan satu XSX misalkan itu ya. Kiri kanan sama, kita tidak tahu mana yang asli mana yang palsu, tidak tahu. Yang tapi membedakan surat-surat tadi ya, dokumen di bawahnya seperti apa. Oh, yang satu itu dibeli dengan mekanisme sesuai yang dipersyaratkan oleh produsennya, yang satu tidak, ya pasti yang tidak ini palsu. Karena kalau kita dengar dari Mas Regan tadi kan betul. Alur-alurnya ada alurnya, kemudian sertifikatnya ya Mas Regan ya, tadi juga ada sebagai penjamin itu. Benar Mas Anggir. Itu berarti pegangannya itu ya Mas Erik ya. Dan saya kira kayak bisa diverifikasi ke produsennya ya. Betul. Itu yang kalau misalkan ini mungkin ke Mas Regan ya, kalau misalkan ada petani di sekitar situ yang sudah terlanjur tanam benih yang tidak bersertifikat, gimana itu? Nasibnya gimana? Kalau orang Jawa bilang keblondro ya. Saya udah terlanjur tanam nih, terus nggak punya dana lagi misalkan, gimana itu? Nah ini menarik nih. Iya. Ini jawabannya ya Mas ya.
Jadi ya seperti ini sih Mas. Memang dari segi telanjur tanam itu berarti kan kita juga harus mengganti tanamannya, kan seperti itu pandangannya. Tetapi kita tidak perlu mengganti semua, Mas. Tidak perlu mengganti semua, karena dari efek ekonomi nanti akan cenderung sangat tinggi efeknya terhadap petani. Kalau kita langsung ganti semua, terus ganti sertifikat, ya memang itu bagus. Tapi ya itu efeknya nanti akan sangat terasa bagi petani seperti itu. Jadi kalau saran dari saya memang berat banget Mas, kayak Dilan katanya kan itu kayak rindu lah, berat seperti itu Mas. Ya, ya jadi memang di lapangan nanti kita bisa dengan cara konsolidasi sih Mas, seperti sensus pokok seperti itu kan kita melihat memang sih secara visual yang dibilang tadi oleh Mas Erik kita tidak bisa memastikan betul bahwasannya ini bagaimana sih genetiknya. Cuman kalau dari segi ekonomi tahu bahwasanya nanti ada benih yang memang mungkin pokok atau pohon yang memang mungkin tidak berbuah sempurna. Nah itu bisa kita langsung potong dan ganti bibit-bibit yang berunggul seperti itu, karena itu juga sebagai koreksi nantinya untuk produksi-produksi di lahan petani. Ya itu yang pertama. Yang kedua memang pohon-pohon yang tidak berkembang secara baik Mas. Nah itu juga bisa kita ganti dengan bibit-bibit, dengan pohon yang berkualitas juga. Ya, seperti itu. Jadi harapannya dengan nantinya kita sensus dulu, kita ganti pohonnya, harapannya produksi ton per hektarnya juga bakal harus naik Mas nantinya. Kenapa? Karena juga penggantinya kan sudah unggul seperti itu. Ya, jadi ya ibaratkan pemain cadangannya itu ya Lionel Messi, Ronaldo, Mbappe gitu Mas ya, masuk ke lapangan langsung bisa nyetak gol seperti itu ya Mas ya. Iya. Memang ini ya tadi disensus dulu ya, terus dicari yang tidak produktif itu nanti yang diganti dulu ya. Jadi tidak semua dihabisi gitu ya. Wah itu berat Mas, itu berat banget kalau dari segi ekonomi nantinya, karena itu sangat ya kalau semua ditebang otomatis penghasilan kita mau dari mana lagi kan, seperti itu kalau memang semua ditebang buahnya habis. Iya. Kalau menurut ini Mas Arief gimana Mas? Ya, apakah sama strateginya atau? Sepakat dengan Mas Regan tadi ya, apalagi ketika kita bicara petani kecil ya Mas ya, artinya dengan kepemilikan lahan yang terbatas begitu, dan terlanjur menanam dengan benih yang palsu gitu ya, dan sudah menghasilkan walaupun produktivitasnya sedikit atau tidak maksimal. Kalau tiba-tiba kita minta dia untuk tebang semuanya, replanting awal gitu ya, ya memang dari sisi perbaikan produksi lahan ya itulah yang terbaik ya, artinya dari sisi ini ya, dari sisi peningkatan produksi gitu ya, artinya ya kita langsung ganti semuanya dengan unggul. Tapi kan itu membuat orang jadi satu keluarga itu puasa selama 4 tahun ya Mas ya. Itu yang bisa terjadi gitu. Jadi yang mungkin yang bisa kita lakukan adalah identifikasi dulu Mas. Jadi mana pokok sawit yang dura atau piscifera ya. Jadi dari jenisnya ya. Ya dari jenisnya. Kan kita bisa lihat itu dengan cara membelah berundulannya. Oh ini dura. Oh ini cangkang tebal atau dari cangkangnya itu ya. Cangkangnya. Nah, ketika kita berhadapan dengan dura, ya tergantung keputusan petani. Karena dura ini kan walaupun rendemennya rendah, tapi kan tetap menghasilkan ya Mas. Dan sampai sekarang itu masih laku. Gitu ya. Jadi petani bisa saja memilih untuk dura saya biarkan. Ya, tetap saya pelihara gitu ya. Kemudian yang piscifera itu karena memang umumnya piscifera ini tidak menghasilkan TBS, ya itu yang cangkangnya tipis itu ya. Ya cangkangnya tipis, karena cangkangnya tipis kadang dia tidak berkembang jadi buahnya itu kempet gitu ya. Itu yang kita berarti sebetulnya potong secara gitu ya. visual bisa kelihatan yang menjadi ini kempet tadi misalnya. Iya, itu kalau kan sudah produksi Mas ini, sudah menghasilkan buah gitu ya. Kempet ini berarti piscifera. Tapi ketika TBM enggak ketahuan. Iya. Belum ketahuan. Karena buahnya belum ada kan. Iya. Jadi yang kita sisakan di lahan kan dura sama piscifera. Jadi yang bercangkang tebal dan yang
bercangkang tipis gitu ya, Piscifera yang berdaging tebal itu yang kita biarkan. Kemudian yang Piscifera tadi kita tumbang. Dibiarkan yang tenera maksudnya. Oh, tenera ya, tenera kita biarkan dengan dura ya. Yang Piscifera kita ganti dengan tenera unggul gitu. Ataupun kalau misalkan petani untuk menghindari tadi ya kemungkinan ada pemotongan harga dan sebagainya, dura bisa ikut dihilangkan ya, dura dihilangkan, Piscifera dihilangkan, tinggalkan tenera. Nah, yang dura sama Piscifera kita tanam ulang dengan tenera unggul. Jadi mungkin itu lebih visible, lebih ada apa ya? Selama nunggu si tanaman yang kita tumbang tadi produksi, petani masih dapat hasil dari dari yang itu pohonnya masih ada ya. Tenera itu yang masih dipertahankan. Menindaklanjuti tadi itu Mas, menindaklanjuti dari pernyataan kita tadi yang kita bahas, timbul kan nanti pertanyaan bahwasanya dari petani, kira-kira kalau kita beli bibit yang berkualitas, apakah ada minimal pembelian seperti itu Mas ya? Nah jadi kan itu ya. dari mungkin ya kan Mas, jadi kan timbul nanti pertanyaan seperti itu. Nah petani juga harus tahu bahwasanya tidak semua produsen itu menargetkan harus beli sekian atau beli 1.000, 2.000, tidak ya. Banyak juga produsen yang menawarkan pembeliannya mungkin 100 bibit atau 100 kecambah, itu bisa Mas, tidak perlu langsung dalam singkup luas. Ya, petani ya Mas Regan ya berarti bisa satu petani. Artinya ya? kalau kebutuhannya misalkan cuma 50 ya bisa pesan 50 bibit gitu ya Mas ya. Benar bisa Mas, karena kan memang kita saat membeli bibit kan kita syaratnya hanya menyurat tanah aja Mas. Jadi bisa perseorangan, tidak perlu berkelompok atau seperti apa kayak gitu loh. Intinya nantinya benih yang ditanam itu jelas. Nanti ditanam di mana sebagai data juga mungkin nanti untuk keluarkan sertifikasi itu juga berkat dari persetujuan dinas terkait juga pasti Mas. Banyak kali dinas terkait yang menyetujui sertifikasi benih itu. Prosesnya panjang ya seperti dibilang Mas dari tadi. Seperti itu sih Mas. Jadi ya petani nggak perlu bingung kalau seandainya memang Pak ini memang di tempat saya hanya 100 pohonnya yang ditebang gitu ya kan, ya nggak perlu bingung, langsung saja eksekusi gitu. Jangan nunggu-nunggu takutnya nanti nggak bisa beli, nanti malah lahan kosong jadi nggak ada pohonnya gitu kan, jangan takut. Tinggal apa adanya kelompok-kelompok yang besar seperti itu sih Mas. Berarti sebenarnya produsen benih itu udah cukup baik ya Mas, menurut saya ya. Iya. Bahkan dengan kemudahan suratnya jumlahnya menyesuaikan itu. Cuma gara-gara petani nggak tahu ya. Nah itu yang kita takutkan ya, yang kita khawatirkan karena akses informasi ya Mas yang kurang, dan kan rumor-rumor yang muncul justru ya ketika akses informasi itu terbatas kan, yang muncul sampai ke petani itu kan kadang informasi yang sudah dibumbu-bumbui dan macam-macam itu ya. Harus 200 benih, harus berkelompok, ya kalau pesennya butuh, kalau nggak butuh dia masa dia harus menunggu pesennya harus 6 bulan sebelumnya, dan wah sepertinya seolah-olah nggak terjangkau lah, lebih baik saya pesan sama Bapak X sudah tiba-tiba muncul. Nah itu yang saya takutkan itu. Bim salam Bim muncul. Nah, tiba-tiba 1 minggu sudah ada truk datang bawa polybag minor seri bahkan ya. Jadi tinggal langsung atau bahkan ada yang sudah siap antar sampai kebun. Wah itu kan nggak tahu ini sawit ini bapaknya siapa, ibunya siapa, dari mana tadi ya, prosesnya gimana, tiba-tiba ada aja atau LS di brondolan ditanam. Dan kadang ini Mas, bibit yang tumbuh dari brondol yang jatuh itu dari sisi fisik itu justru lebih bagus daripada yang kita pelihara di polybag. Iya. Seolah-olah wah ini bentuknya bagus, tingkat batangnya besar, padahal itu kan palsu gitu. Berarti nggak bisa ya nanam dari buah jatuh itu ya? Nggak bisa.
Ya tadi sudah dijelaskan Sudah kita juga ya. Mas Erik tadi kan. Berarti memang Pokoknya nggak kita bisa harus Mas, ya. milih ya Mas ya. Ya. Kalau udah terlanjur ya udah pilih, kemudian potong seperti apa pisifera ya Mas ya, dipotong, ditebang, ditumbangkan gitu ya. Kalau dura masih bisa dipertahankan sedikit gitu ya. Kalaupun masih waduh kok cuman ternyata tidak banyak yang ditumbangkan pisiferanya, ternyata bisa membeli benih yang jumlahnya pun bisa sesuai kebutuhan kita kan. Iya. Nah, tidak harus harus 100 ini kan, nggak harus seperti itu ya. Berarti lebih mudah sebenarnya. Karena biasanya harga jualnya per ini Mas, berapa Mas? Per benih atau per benih, kilo atau per benih. Oh, berarti Perkecambah ya. misalnya yang kita tumbangkan Pisifera 50 pohon, ya udah kita tinggal cari 50 benih 50 aja kan. Kali harganya itu. Sebetulnya sekarang itu sudah mudah ya. Iya, eranya mudah. Ada produsen saya kira tidak mempersulit ya Mas, tidak mempersulit ya. Itu dari Mas Regan itu ya. seperti ada itu. Layanan online, ada apa? Memang ada jumlah yang tidak harus tertentu gitu ya Mas ya. Pasti ada yang tertentu ya Mas ya. Beberapa mungkin ya. Ya sekali lagi setiap produsen itu punya mekanisme sendiri-sendiri gitu ya. Sebetulnya ada produsen yang sekalian membuat lubang tanamnya, kemudian batu tanamnya, wah itu sangat senang sekali itu Mas. Dan panennya sekalian. Soalnya ada produsen dan bahkan produsen benih di Indonesia itu sudah banyak yang ekspor ke luar negeri Mas. Malah ekspor ke luar negeri. Ada yang sudah ekspor sampai ke Malaysia, ada yang sampai ke negara-negara Amerika Selatan, Afrika. Jadi kualitas bibit atau kualitas kecambah yang dihasilkan Indonesia itu sudah diakui di luar negeri. Berarti kalau kita kalah sama negara tetangga, mamai, benihnya dari kita kan. Jadi kita nggak perlu insecure ya Mas ya. Kita nggak perlu insecure. Petani kita yang kita dukung, kita kasih informasi, sosialisasi benar Mas ya. Jangan disalah-salahkan ya Mas ya. Ya karena mungkin kondisi kan Mas, kalau dengan adanya mungkin acara bincang pakar saat kita menjadi petani itu lebih lebih mengenal dunia kelapa sawit, akan seolah-olah kadang petani itu di frame bahwa dia enggak mau, susah diajak berubah. Belum tentu, kadang itu karena akses informasinya terbatas. Adanya aksesnya kelihatannya susah ya. Udahlah, repot saya misalnya. Ketika kita beri informasi, kita beri fasilitas, saya kira untuk menghubungi FR tidak terlalu sulit. Untuk menghubungi ke 18 produsen yang lain saya kira juga lewat bibit kita. Wah, ya kan ada semua. Bisa. Ada yang online segala tadi. Menarik sekali ya perbincangan pada episode ini Mas ya. Betul. Kita mendapatkan informasi baru, banyak sekali pengetahuan baru dari dua narasumber kita yang ciami ini, mantap ini ya. Mas Regan dan Mas Erik. Betul. Ikuti kita Bincang Pakar melalui channel YouTube kita ya. Ya, subscribe ya di Sawit Kita TV. Kemudian Instagram kita di mana Mas Angger? Sawit Kita Official. Kalau Facebook Mas Angger? Sawit Kita Official. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.